Baik, kita kembali lagi di bicara olahraga masih dengan Bang Raymond dari PSSI, dan sekarang kita bicara soal teknis dari Prapopnas. Ada 5, sekarang ada 5 tim yang bertanding di sini. Untuk menentukan kelolosan ini seperti apa? Jadi ada 5 tim, karena tadi 2 tim sudah pasti lolos, tuan rumah Sumatera Selatan dan Babel, jadi ada 5 tim. Kelima tim ini kita bagi dalam satu grup. Ya. Jadi hanya satu grup, dia 5 tim dengan sistem setengah kompetisi. Ya. Nah, dia mereka saling bertemu. Jadi semua saling bertemu ya. Bertemu, dan itu penentuan peringkat lah yang menjadi syarat kelolosan untuk ke Popnas berikutnya. Ya, ya. Jadi juara 1, 2, dan 3 itu berhak untuk ke Popnas. Ya, ya, Nah, ya. perhitungannya seperti biasa, regulasinya bahwa kalau kita menang dapat poin 3, kalah seri 1, kalau kalah kosong. Jadi tidak ada sistem pertandingan tidak menggunakan semifinal final. Oke. Hanya penyisian grup yang untuk menentukan posisi peringkat mereka untuk lolos ke babak Popnas. Kalau kemungkinannya kan ada itu nanti kemudian menghitung head to head. Kalau Ya. saling mengalahkan, kemudian ternyata dia saling mengalahkan ketika perhitungan di atas. Oke. Jadi itu kan kita dalam regulasi ada bagaimana penentuan peringkat. Ya. Penentuan peringkat itu pertama dinilai dari poin terbanyak. Banyak. Hasil pertandingan, berapa nilai poin terbanyak, baru kalau seandainya ada 2 atau 3 tim yang sama poinnya, Ya. maka itu akan masuk ke bagian berikut dalam penentuan peringkat, itu head to head. Head to head hanya untuk tim-tim yang mempunyai poin sama. Iya. Nah, di poin head to head juga dijelaskan, pertama akan dilihat dulu poin antar tim tersebut. Iya. Misalnya katakan tim A dengan tim B di poin klasmen akhirnya sama, Ya. nilainya 9. Iya. Terus pada saat head to head kita akan lihat Iya. apakah antara tim A dan tim B mana yang punya poin saling Ya. mereka saling berhadapan. Iya. Kalau seandainya seri, nah baru di poin berikutnya adalah selisih gol. Oke. Nah, jadi ada Jadi urutan. selisih gol itu sesudah Head to head juga. Nanti setelah kalau head to head sama, baru head to head atas selisih gol dengan tim-tim yang bertanding semuanya. Iya, iya. Jadi ada urutannya. Head to head pada nomor 2 setelah poin terbanyak. Ya. Kalau seandainya head to head Masih sama, ya sudah tidak bisa lagi dipungkiri, harus dengan undian. Oke. Jadi ada jalan terakhir yang memang karena batasnya hanya 3 dan yang 3 ini yang Ya. harus menangkan. Tapi kalau melihat dari materi-materi yang ada di zona 2, Ya. Bang Raymond melihatnya seperti apa? Ya, beberapa hari ini kita nonton ke semua tim ya. Di sini kita ada Lampung sebagai tuan rumah, Bengkulu, ada Kalimantan Barat, Ya. Jawa Barat, dan DKI. DKI, ya. Nah, kalau melihat beberapa pertandingan semua tim ini, kita melihat DKI dan Jawa Barat memang punya kualitas dan kans yang lebih tinggi, Ya. lebih besar. Sampai saat ini Jawa Barat sudah punya poin 4 tadi. 4, ya. DKI juga poin 4 karena dia sekali menang dengan sekali seri. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat secara matematikal ya, Ya. ya kan, nah, Jawa Barat dan DKI punya kans lebih besar. Ya. Nah, tinggal peringkat 3 yang akan mendampingi, nah, itu masih diperebutkan mungkin dengan Kalimantan Barat dan Lampung. Iya, iya. Karena Bengkulu 2 kali pertandingan, Bengkulu 2 kali kalah ya. Kalimantan Barat Kalimantan Barat seri. seri ya. Lampung sudah 2 kali menang, sekali seri. Ya. Jadi poinnya 4. Bukan 2 kali menang Lampung. Lampung baru 2 kali menang, Pak. 2 kali menang ya? Iya, 2 kali menang. Oh iya, Ya. 2 kali Hari ini menang. ya. Dari poin 6. Nah, dia Berarti 1 tiket kemungkinan diperebutkan di tiga provinsi 3 ya. provinsi. Karena ya kita kalau secara matematik kita lihat hasil pertandingan yang sebelumnya itu Ya. sangat dominan Jawa Barat dan DKI. DKI ya. Oke. Kalau kita melihat sistem pembinaan olahraga sekarang Ya. antara di Indonesia ini, antara Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, Ya. terutama dengan nilai yang masih usia muda seperti Ya. Sangat masih didominasi di sentral di Jawa, Pak. Ya. Karena kompetisi di Jawa itu sangat banyak, sangat rutin. Ya. Nah, itu jelas sangat mempengaruhi kualitas daripada pemain. Nah, kalau saya dari segi kompetisi, saya lihat di Sumatera itu sangat-sangat kurang. Ya. Hanya paling mengandalkan kompetisi-kompetisi yang resmi yang Ya. bisa dijalankan seperti Ya. misalnya Ya, Latin, ya. EPA, itu di kompetisi lokalnya yang sangat kurang. Ya, ya. Nah, di Jawa hampir tiap minggu
kompetisi bergulir macam-macam nama event segala macam. Ya. Nah, sampai ke level internasional. Waktu sebelum COVID itu kita pernah main di Malaysia. Satu grup malah timnya dari Indonesia semua. Saking ini aja ya. Jadi kalau melihat kualitas kompetisi kemampuan sepak bola itu ya Jawa masih lebih unggul ya. Unggul karena kompetisi. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI dan termasuk Yogyakarta ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kompetisi lah yang membentuk pemain. Ya. Untuk usia muda kan juga sebetulnya kalau secara pengalaman mungkin masih sama ya. Cuman yang menentukan adalah banyak di jam terbang. Jam terbang. Kalau kualitas, kalau kan dulu kita ada buat sidik nih, tim DKI dengan misalnya Lampung usia muda Pak. DKI dulu itu sebenarnya nggak ada. Karena usia muda itu kan belum ada grid ya sama. Tinggal ya itu tadi bagaimana mereka berkompetisi, bagaimana mereka latihan itu beda dengan profesional. Profesional tahun ini misalnya Persija sekarang di peringkat 1, tahun depan pemain mungkin masih sama kualitasnya, ya kan? Stabil lah ya kira-kira. Bisa stabil karena orangnya nggak berubah. Kalau di usia muda kan nggak, begitu dia main di usia 13, tahun depan dia nggak main 13 lagi. Iya. Ya kan? Udah naik di usia 15. Jadi dengan lawan-lawan juga yang beda gitu. Nah, kemudian gini, kalau kita melihat pelajar seperti ini, apakah juga mempengaruhi itu? Mereka biasanya ada yang pemain-pemain bagus itu sebelumnya ada di klub-klub, walaupun di klub kampung lah katakanlah gitu, di klub kabupaten seperti itu. Itu pengaruh juga ya? Sangat pengaruh Pak. Kalau sepak bola, suatu olahraga, mungkin cabang olahraga lain juga sama. Butuh intelijensi. Dan intelijensi itu adalah orang yang belajar. Ya kan, bahwa pemain itu harus punya intelijensi dan belajar. Harusnya pemain ini bisa lebih baik. Bagaimana mereka latihan? Ya pastinya di klubnya. Karena apa? Kalau kita ngeliat kurikulum sepak bola sekarang 2013 itu pelajaran olahraga itu sangat minim sekali. Mungkin olahraga 1 minggu sekali. Terus bagaimana mungkin dia mau jadi atlet segala macam? Sudah pasti dia berkembang dibina oleh klubnya atau sekolah sepak bola. Yang lebih banyak di situ ya. Lebih banyak. Karena apa? Nggak mungkin kita yang latihan 3 kali seminggu saja sudah nggak mungkin kita punya prestasi yang bagus, apalagi kalau di sekolah cuma seminggu sekali. Dan waktunya juga sangat sempit. Artinya sekarang kalau yang kita lihat dari anak-anak muda kita ini perlu sebuah wadah yang memang secara secara rutin atau secara kontinu akan membina mereka. Kontinu berjenjang. Sekarang PSSI, dari pandangan PSSI, banyaknya kompetisi usia muda seperti ini untuk berjenjang ke tim nasional yang senior seperti apa? Karena tim nasional kita ini justru yang muda sekarang yang hebat-hebat. Kompetisi sangat membantu Pak, karena setiap pemain itu akan punya kualitas kalau dia berkompetisi. Kita nggak bisa pungkiri dengan banyaknya event-event atau kompetisi yang dilakukan itu sangat membantu. PSSI hanya punya agenda resmi Suratin dari 13, 15, 17. Ada Elite Pro Academy yang dikhususkan untuk klub-klub yang Liga 1, Liga 2 mulai dari 14, 16, 18. Dibantu dengan kompetisi-kompetisi lain seperti ada Popnas, ada mungkin Pomnas belajar itu sangat mendukung. Maka dengan banyaknya kompetisi itu akan menghasilkan kualitas pemain yang baik. Kita di standar setiap pemain untuk berkompetisi dalam setahun itu melalui kelompok umur itu 3 sampai 40 pertandingan. Masih harus. Jadi punya standarnya untuk standar paling sedikit seperti itu. Kurang dari itu mungkin kualitasnya jadi lebih. Kita bisa lihat lah bagaimana. Kualitasnya bagus ya pasti kompetisinya nggak bagus gitu. Bang Remon, terakhir barangkali apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak tim-tim di Popnas atau sekarang Prapopnas yang kemungkinan nanti bisa lolos tahun depan ke Popnas. Saya berharap dengan pelajar yang mempunyai intelijensi, mempunyai daya pikir yang bagus, bisa mengaplikasikan apa yang dia punya dalam suatu olahraga, khususnya sepak bola. Jadi olahraga sepak bola itu bukan hanya lari, tendang bola, tapi bagaimana kita juga berpikir bermain bola seperti apa. Jadi bukan hanya lari, tendang bola, bukan.
Makanya dibutuhkan kepintaran, intelijensi yang bagus supaya punya kualitas yang bagus. Saya harapkan pada anak-anak pelajar kita yang main sekarang di kompetisi terus belajar, terus berlatih. Hanya kalau cuma berlatih mungkin bukan tiga, tapi akan lebih bagus kalau ditambah dengan belajar. Bagaimana cara tendang bola, bagaimana bermain bola, bagaimana berlari, bagaimana kita kerjasama, itu harus dipelajari semuanya. Oke, Bang Raymond, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Terima kasih, walaupun diculik-culik. Kalau nggak culik nggak sampai sini masalahnya. Baik, teman-teman Koni TV dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya sudah punya bahan yang luar biasa dari sepak bola dan memanfaatkan keberadaan Bang Raymond di sini, memberikan banyak pencerahan tentang lapangan, tentang stadion. Ini juga ilmu yang juga harus kita ketahui, termasuk bagaimana melakukan pembinaan anak-anak usia muda. Sampai jumpa lagi di bicara olahraga lainnya. Saya Don Beci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.